Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusdimono Arfa dan istri di hari Sabtu, akhir pekan. Nah Bapak Ibu, sebelum berkegiatan di akhir pekan ini, seperti biasa, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, sekaligus juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amen. Kita akan merenungkannya, amin. Sebab firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita kepada kebenaran, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini, akhir pekan, dan sebelum kami berkegiatan, kami datang kepada Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami kepadamu, karena hanya Engkau yang sanggup menolong kami, yang sanggup menjaga dan memelihara kami, sehingga sepanjang hari dalam berkegiatan kami tidak celaka, tidak jatuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Engkau adakan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Engkau yang memberikan kami perlindungan, Engkau yang memberikan kami tidur yang baik, sehingga kami boleh tidur dan boleh melewati malam yang telah berlalu. Terpujilah Engkau, berkati kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca Amsal 4 pada ayat 20 sampai dengan ayat 27. Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27, janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah Bapak Ibu, dikatakan di ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah Bapak Ibu, agar pikiran kita sejalan dan selaras dengan pikiran Kristus, kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada firman-Nya, atau berpusat pada firman Tuhan. Cara supaya kita berkelimpahan dengan pikiran Kristus adalah dengan merenungkan firman Tuhan secara teratur setiap hari, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Yosua berpesan demikian, kalau kita baca di Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah Bapak Ibu, ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta menaruhnya di dalam mulut kita, maka perjalanan kita akan berlimpah berkat dan kita memiliki kemampuan menghadapi setiap permasalahan dengan bijaksana, karena firman-Nya merupakan pikiran-pikirannya sendiri yang tertulis di atas kertas untuk kita pelajari dan renungkan. Bapak Ibu, jadi firman-Nya itu merupakan cara Tuhan berpikir tentang setiap situasi dan tentang setiap pokok permasalahan. Maka dari itu kita harus senantiasa memperhatikan firman-Nya dan juga mempercayai setiap isi yang ada di dalamnya.
sebagai berita yang hidup di dalam hati kita. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, ketika tindakan kita yaitu merenungkan firman-Nya itu sudah menjadi gaya hidup atau pola hidup kita, hal itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita dengan cara yang positif. Kita akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan semakin berakar kuat, yang secara teratur akan menghasilkan buah serta tetap tahan terhadap situasi-situasi sulit sekalipun. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, menghayatinya dan mempraktekannya serta memasukkannya dalam pikiran akan memberikan kehidupan bagi kita yang akhirnya akan berdampak pula kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amen. Karena itu dikatakan di Amsal pasal 4:27 yang kita baca tadi, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Marilah kita mengembangkan dan menggunakan pikiran seperti yang terkandung di dalam pikiran Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8, dikatakan begini Bapak Ibu. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Sekali lagi, pikirkanlah semuanya itu. Nah Bapak Ibu, acap kali pikiran kita dipenuhi hal-hal yang membuat diri kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, sakit hati, serta hal-hal negatif selalu memenuhi pikiran kita. Akibatnya, kita sering jatuh bangun di dalam dosa. Tapi ada orang yang memiliki kehidupan yang selalu berkemenangan dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua meski mereka berada dalam situasi sulit. Nah, bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang berisi hal-hal positif dan berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya kita dapat berpikir sebagaimana Tuhan berpikir? Apakah itu mungkin? Bapak Ibu, sesungguhnya kita dapat melakukannya. Amin. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa melalui perjanjian baru di dalam Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang diberikannya itu adalah rohnya sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat hatimu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian Bapak Ibu di Yehezkiel pasal 36, 26 dan 27. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus. Amen. Seperti kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 16, kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita agar saudara dan saya memiliki hidup yang berkemenangan dengan cara menaruh pikirannya sendiri di dalam diri kita. Amin. Tuhan adalah pribadi yang positif. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, bukan negatif. Amin. Selama pelayanannya di bumi, kita perhatikan Tuhan Yesus selalu memperlihatkan sikap dan penampilan yang positif. Sekalipun dia menanggung banyak penderitaan, difitnah, diolok-olok, dan ditinggalkan murid-muridnya di saat ia justru sangat membutuhkan mereka. Namun Bapak Ibu, di tengah-tengah semua hal yang negatif itu, Tuhan Yesus tetap bersikap
positif. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu positif. Bahkan kepada penyamun yang tergantung di atas kayu salib di sebelahnya pun demikian. Kapanpun ketika kita berpikiran negatif, dengar baik, itu berarti pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Karena itu firman Tuhan menasihati kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selamat akhir pekan dan selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa kami harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu ada di setiap lembaran Alkitab. Maka itu kiranya kami dalam kegiatan setiap hari di rumah maupun dimanapun, kami akan selalu memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus selalu positif. Dan inilah yang membuat kami penuh damai sejahtera. Tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah. Amen. Sebab kami percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bagi hidup kami adalah positif, bukan negatif. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam berkegiatan di akhir pekan. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka semua. Bahkan hamba doa hari ini bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Amen. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus kami semua mengalami pemulihan. Amen. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada